Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parangitur, tertua di semesta. Saya heran ya dengan analisa Rocky Gerung ketika mengomentari perjumpaan Anies Baswedan dengan Pak Jokowi di Ancol. Itu memang itu gambar yang lagi viral. Judulnya apa dikomentari? Jangan ada jangan ada dusta di antara buzzer, atau gimana itu saya nggak paham. Jadi dia katanya sedang mencari suaka politik terhadap Anies. Siapa? Jokowi. Menjadi perlindungan politik sementara, atau istilah Rocky Gerung mencari tempat persembunyian politik sementara. Saya nggak paham ya. Analisanya terlalu sederhana. Bukan terlalu sederhana, terlalu cetek. Sorry, sebab begini, Pak Jokowi itu orangnya nothing tulus ya. Dia nggak merasa nggak ada beban dalam memimpin negara itu. Kalau utangnya banyak ya dia biasa aja. Utang Indonesia kan udah 7.014 triliun ya. Cicilan hutangnya, cicilan bunganya itu kata JK, menurut diingatkan oleh JK, cicilan bunga hutang tahun ini itu 400 triliun. Dan Jokowi biasa aja, nggak ada beban dia itu ya. Dia senang main bola, disuruh pakai kaos bola, disuruh masuk gorong-gorong, dia masuk gorong-gorong, dia suruh naik motor, biasa aja. Terus dia senang yang lempar-lempar hadiah dalam kunjungan ke satu daerah, meskipun berkerumun orang, dia dikritik membuat kerumunannya, dia biasa mengulangi pekerjaan-pekerjaan yang diserang oleh orang lain yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Dan kemudian dia dikritik jangan suka melempar-lempar kaos dari balik mobil untuk pengikutnya yang menyambut berkerumun dalam satu kunjungan daerah. Dan dikritik begitu, Pak Jokowi itu nggak ada beban, dia terus mengulang-ulang kegiatan seperti itu. Satu cara memberikan dengan cara melempar yang tidak pernah dilakukan oleh SBY dan presiden-presiden sebelumnya. Tapi meskipun dikritik bahwa dia melakukan kerumunan, dia selalu membuat satu cara memberikan hadiah dengan cara melempar. Itu dikritik, dia tetap merasa nggak ada beban. Dan dia memang pernah bilang dia memimpin nggak ada beban, meskipun dia memberi beban kepada presiden mendatang dengan utang yang besar, dengan masalah kereta api cepat yang juga akan membebani anggaran APBN. Dia merasa biasa saja. Bahwa kemudian dia kecam bahwa dia sebagai seperti memiliki bayangan seperti Pinocchio, dia biasa saja ya. Dia disebut sebagai lamdak atau bebek lumpuh oleh Amin Rais, dia biasa saja. Jokowi itu orang yang memang nggak ada beban. Jadi kenapa dia harus disimpulkan dia sedang mencari perlindungan politik ya kepada Anies Baswedan seperti dalam perspektif Rocky Gerung ya, yang sedang viral. Jadi Rocky Gerung menyimpulkan bahwa Pak Jokowi sedang mencari suaka politik sementara dengan dia mengunjungi atau bersama Anies jalan di Ancol ya, dalam konteks Formula E. Jadi sebenarnya analisa Rocky Gerung itu terlalu sederhana ya, atau terlalu cetek ya. Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak ada beban menghadapi hidup ini. Bahwa misalnya Bandara Kertajati itu gagal beroperasi sebagai bandara internasional dan kemudian menjadi bengkel pesawat, ya biasa aja gitu kan. Bahwa kemudian IKN, ibu kota negara itu, kemudian Masayoshi Bank itu, siapa ini namanya itu, yang dari SoftBank itu, yang katanya akan menggelontorkan dana 100 miliar dolar atau 1.400 triliun untuk membiayai atau menginvestasikan dalam proyek besar di IKN, kemudian mundur, ya itu biasa saja, nggak ada beban. Pak Jokowi itu minyak goreng naik itu juga nggak ada beban. Kemudian kemarin dulu itu menyetop ekspor batu bara, yang rencananya ekspor batu bara itu akan berlaku 1 bulan, kemudian dicabut pada hari ke-11, di peraturannya diubah sendiri oleh Pak Jokowi ya, oleh Luhut ya, mengapalkan batu bara pada hari ke-11. Artinya ekspor batu bara itu digugurkan sendiri, nggak jadi sebulan tapi cukup 11 hari, dan itu ada
menurut pengamat itu satu kebijakan yang tidak dipikir matang dan tidak konsisten, ya Pak Jokowi biasa aja itu, ya kan. Waktu 6 laskar FPI dibunuh oleh negara ya di jalan itu karena melindungi hak gurunya yaitu Habib Rizik Syihab, ya nggak ada ucapan bela sungkawa dari Pak Jokowi, biasa aja itu. Jadi memang presiden kita itu presiden yang nothing tulus, yang nggak ada beban ya, apapun yang dikatakan orang tuh dia biasa aja, nggak terlalu merisaukan ya. Jadi nggak ada alasan Rocky Gerung mengatakan bahwa waktu dia berjalan dengan Anies Baswedan di Ancol itu dalam rangka mencari suaka politik sementara ke Anies yang ratingnya atau istilahnya dalam survei itu dia lebih menanjak, sementara survei dari Jokowi itu ketika kepuasannya sedang menurun. Jadi logikanya Pak Jokowi mencari perlindungan politik bukan kepada Ganjar tapi kepada Anies. Itu sebenarnya nggak betul analisa seperti itu, karena kalau dikembangkan atau dibalikkan kepada perilaku atau karakter Pak Jokowi sendiri, sebenarnya itu sih analisa yang ya juga boleh diterima, boleh enggak, tapi dia nggak perlu juga. Yang penting dia pengen jalan dengan Anies, jalan. Waktu dia naik motor di Mandalika, naik motor. Nanti kalau naik mobil Formula E misalnya naik, ya biasa aja itu. Mau ke sawah, nyebur ke sawah, ya biasa. Jadi Presiden Jokowi itu, presiden kita bersama itu memang orang yang nggak ada beban ya, nggak ada beban bahwa nanti kemudian tanggal 22 kemarin memutuskan larangan ekspor minyak sawit atau CPO, minyak mentah sawit itu ke kemana itu, ke China, ke India, ke mana lagi itu, ke Amerika, ke mana lagi, ke Malaysia ya, dan ke India, dan akan menimbulkan kerugian yang besar untuk negara karena nanti akan berlimpah minyak sawit itu, dia nggak peduli ya. Bahwa kemudian Azumari mengatakan awas, katanya ya, ucapan Jokowi itu tidak bisa dipegang atau selalu berlawanan arah antara ucapan dan kenyataan. Ya biasa aja, Pak Jokowi itu nggak merasa beban dengan ucapan-ucapan para ahli yang mengkritik dia. Itu dia jalan terus sesuai dengan visinya ya. Nanti kalau mau masuk gorong-gorong lagi ya biasa aja, meskipun dikecam presiden harusnya nggak seperti itu misalnya. Jadi saya kira nggak usah terlalu jauh menafsirkan jalannya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan di Ancol kemarin yang katanya menjadi viral. Ya sebenarnya biasa aja. Kalau saya jalan kaki sama Anies, masa saya terus mencari perlindungan politik ke Anies, kan enggak juga ya. Jadi bahwa Pak Jokowi itu dijuluki sebagai the king of lip service, ya biasa aja. Ya the show must go on. Kehidupan harus jalan terus ya, dengan segala kritik-kritik dan yang menerpa Pak Jokowi. Dan nanti kemudian siapapun presidennya yang setelah Pak Jokowi selesai tahun 2024, ya dia bahwa presiden baru siapapun presidennya akan menanggung satu warisan hutang yang besar. Ya Pak Jokowi juga nggak ada beban ya kan, nggak perlu risau dengan keadaan hari depan. Pokoknya dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dia pengen naik motor, pengen naik mobil Formula E, ya naik mobil Formula E. Mau melempar-lempar lagi hadiah dengan cara dilempar ke kerumunan dari balik mobil yang dikecam banyak orang, dikecam yang tidak pantas seorang presiden melemparkan satu barang-barang dari dalam mobil sehingga menjadi rebutan warganya. Itu dia nggak peduli, pokoknya dia pengen lempar, pengen berkerumun gitu kira-kira ya. Mungkin sekali ini analisa Rocky Gerung dengan Haris Beno Arif agak meleset ya, menganggap setiap langkah dan gerak-gerik Pak Jokowi itu memiliki arti dalam kehidupan politik Indonesia modern. Tidak ya, nothing tulus. Pak Jokowi itu selalu tidak ada beban di dalam menghadapi hari ini dan hari-hari mendatang. Cuman masalahnya dia selalu memberi beban kepada rakyatnya sendiri. Ya dia tidak ada beban, tapi dia memberi beban kepada orang lain. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilan. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.